Jadi kalau teman-teman mungkin ingin mengikuti pelatihannya, boleh untuk tetap stay tune melalui akun Instagram dari kita di IKIMI. Mungkin sekian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, saya minta maaf kepada Allah yang mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta diharapkan untuk membuka kameranya selama acara ini berlangsung hingga acara ini berakhir. Dan nanti dimohon untuk tetap di ruang Zoom. Nanti akan ada link absensi karena sertifikat hanya akan dibagikan kepada peserta yang mengisi link absensi tersebut. Terima kasih. Saya lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan CV pemateri. Kepada operator, saya mohon bantuannya. Belum tampil. Oke, sudah ya. Baiklah, di sini pemateri kita yang bernama lengkap Kak Ratih Dwi Fardila, yaitu lahir di Binjai 28 Mei 1996. Beliau memiliki pengalaman organisasi mulai dari Sekretaris Departemen Hubungan Luar Negeri tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian sebagai Staff Share with Us, Departemen Riset Interdisipliner, dan Penyalahgunaan IPTEK 2018 sampai 2019. Lanjut, menjadi Ketua Departemen Riset tahun 2018, dan juga memiliki berbagai prestasi. Bawahnya. Oke, nah ini termasuk prestasi yang baru yang didapatkan oleh Kak Rati itu sebagai peraih beasiswa Master Degree dari LPDP 2019, kemudian peraih penghargaan lulusan terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan masih banyak lagi prestasi yang dimiliki oleh pemateri kita pada hari ini. Luar biasa banget. Nah, oke, itu tadi sekilas CV dari Kak Rati sebagai pemateri kita hari ini. Kita langsung aja ke acara intinya, yaitu penyampaian pemateri dari Kak Rati. Saya persilahkan. Baik, ya terima kasih ya Triutami. Ya, Kak. Di sini saya akan share screen dan mungkin saya akan lebih pingin kayak tanya-tanya dulu gitu ya ke teman-teman. Yang pertama itu saya ingin tahu ini teman-teman mayoritas mungkin bisa disebutkan sekarang lagi semester berapa gitu di kolom chat supaya saya tahu ya targetednya. Oh, semester 5. Oh, rata-rata semester 5. Oke, semester 3. Wah, ada yang baru banget, ada semester 1 ya. 1 Kak. 1. Wah, banyak yang maba. Mantap, mantap. Oke, semester 1 ya. Yang semester 8 ada? Semester 7, Kak. Semester, oh iya, ini ganjil ya semesternya. Oke, sip. Oke, teman-teman ya. Jadi insya Allah pada pagi hari ini di weekend yang produktif ini ya kan, kita akan saling sharing ya untuk salah satu dokumen yang sangat penting untuk melamar di beasiswa LPDP ya. Teman-teman sini ada yang udah familiar atau udah pernah dengar lah ya tentang beasiswa LPDP ini, mungkin boleh di kolom chat. Saya ingin tahu responnya. Pernah dengar, sering. Oh, ada yang sering, ada yang pernah gitu ya.
Oke, sering. Nice ya. Memang bisa dikatakan LPDP ini merupakan beasiswa yang sangat hip gitu ya di Indonesia. Karena makin ke sini persyaratannya makin mudah gitu ya, makin banyak awarding-nya. Juga memang untuk pembiayaan, dukungan dan karir itu sangat bisa dibilang itu sangat menguntungkan ya untuk menjadi bagian dari LPDP gitu ya. Pernah dengar? Oke, sip. Saya langsung lanjut aja ya, karena teman-teman udah kenal dengan LPDP, saya juga udah lumayan tahu ya profil teman-teman, jadi bismillah kita mulai ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya tadi udah kenal ya sebenarnya ya. Nama saya Ratih, gelarnya SPD, tapi saat ini saya mengambil ilmu yang bukan pendidikan gitu, yang lebih general, karena saya menyukai ilmu lingkungan, kimia lingkungan ya. Jadi saya S1-nya dari pendidikan kimia di Universitas Negeri Medan. Saat ini sedang lanjut jurusan yang lebih spesifik, kimia atmosfer, di Graduate School of Global Environmental Studies, lokasinya di Kyoto University, Jepang. Saat ini mungkin baru aja selesai ya, saya menjadi salah satu mentor beasiswa, khususnya untuk para pendaftar LPDP luar negeri di Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia. Ini merupakan bagian dari Study Abroad Camp, Departemen HLN. Mungkin teman-teman nantinya yang tadi ada semester 7 ya, yang udah pingin belajar lebih dalam, real action-nya untuk nyiapin esai beasiswa ya, dikoreksi, dikasih feedback gitu ya. Mungkin bisa ikut program dari ini, HLN ITKM ya. Itu murah banget dan insya Allah kurikulumnya bagus gitu ya. Jadi worth it untuk teman-teman untuk belajar langsung dengan mentor-mentor. Kemudian karena bagian dari LPDP, saya juga menjadi bagian di Divisi Keorganisasian dan Dukungan Alumni di Mata Garuda LPDP Sumatera Utara. Oke, saya tadi ada yang udah sering dengar dan masih ada beberapa yang mungkin tak sekilas dengar ya tentang LPDP, jadi saya ingin memperkenalkan lebih lanjut ya. Jadi LPDP merupakan salah satu program beasiswa untuk program, baik dia itu magister maupun doktoral. Bahkan sekarang LPDP udah ada program untuk S1 ya, baru tahun ini ya dari Nadiem Makarim. Ini diselenggarakan dari kerjasama Kementerian Keuangan RI itu pusatnya, sekarang udah juga dapat support yang sangat besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menghasilkan SDM yang berkarakter berpemimpin, memiliki jiwa kepemimpinan dan profesional. Ya memang kita sedang mengalami bonus demografi ya, intinya ada beasiswa ini kita sedang mengalami bonus demografi, kemudian dibutuhkan banyak tenaga-tenaga ahli di bidang tertentu ya untuk bisa membangun Indonesia di berbagai sektor. Maka dari itu direkrutlah orang-orang terpilih untuk didanai sekolahnya S2-nya atau S3-nya atau S1-nya gitu ya. Itu semuanya free, uang buku, SPP, keberangkatan, pesawat, tempat tinggal gitu ya. Jadi kita tinggal sekolah aja. Bahkan kita nggak diberikan izin untuk kerja tambahan karena memang dari pendanaannya udah cukup sekali gitu. Jadi beasiswa LPDP ini memiliki beberapa program ya teman-teman. Yang pertama itu program BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan yang kedua adalah RISPRO, Riset Inovatif Produktif. Nah, mungkin teman-teman jadi penasaran ya, aku mau dong dibiayain semuanya untuk sekolah gitu ya, apalagi sekolahnya di luar negeri gitu, atau sekolahnya di dalam negeri tapi kampusnya yang keren-keren gitu, Kak, aku mau banget gitu. Ini ada beberapa tips ya untuk teman-teman. Yang pertama, coba dipertahankan mulai dari sekarang ya, yang dari semester 1 alhamdulillah ya udah jadi tahu gitu ya. GPA-nya kalau bisa 3,25 ke atas gitu. Kenapa? Karena LPDP itu banyak ya tipe beasiswanya. Makin bagus profil kita, makin banyak pilihan kita untuk mengikuti. Apakah mau yang jalur afirmasi, yang prestasi, apakah mau jalur afirmasi, prestasi atau yang umum. Kalau bisa sih teman-teman ikut yang prestasi gitu. Karena kalau prestasi ini gampang, insya Allah lebih gampang lulusnya. Udah GPA-nya bagus, terus sering ikut pengabdian masyarakat, ikut lomba. Nah, itu peluang-peluang untuk diterima beasiswa ini gede gitu.
Kemudian taking participation in your competition that aligns with your major. Jadi maksudnya ikut kompetisi yang sejalan gitu sama jurusan kita. Misalnya teman-teman tadi dari ekonomi ya, misalnya ada yang dari ekonomi gitu ya. Jadi ikutin kompetensi yang misalnya buat proyek tentang UMKM, ya usaha kecil, mikro, menengah gitu ya, kecil menengah. Nah itu kan sejalan ya sama jurusan teman-teman. Nah itu bagus. Nanti bisa juga kita membuat proyeksi baik itu esai maupun karirnya yang seputar UMKM juga gitu. Jadi kuat gitu profil kita. Dia profil teman-teman harus kuat gitu sebelum melamar beasiswa. Kemudian terlibat di student union. Student union maksudnya nih kayak organisasi mahasiswa gitu. Nggak harus BEM, yang UKM penalaran juga boleh, organisasi eksternal juga boleh, contohnya kayak MIPI ya kan. Itu kan eksternal, keilmuan eksternal di luar kampus itu juga boleh. Yang penting kamu ada aja ikut organisasi gitu. Supaya yang pertama leadership-nya kebangun, sama pengetahuannya juga semakin luas. Kemudian ini ada tips yang penting, terutama untuk yang udah semester-semester akhir yang mana udah ngerasain kayak ngurus skripsi. Kadang kan kita kalau udah selesai ngurus skripsi kita tuh lupa gitu ya sama dosen pembimbing kita gitu ya, udah nggak ada komunikasi. Kalau bisa jangan gitu, kalau bisa ya tetap keep in touch gitu, saling berkabar gitu, karena nanti ujung-ujungnya kita bakalan sering juga ya saling membutuhkan dengan dosen kita, terutama minta rekomendasi untuk S2 ini gitu ya. Jadi tetap keep humble gitu sama orang-orang yang udah pernah membimbing kita. Terus ini juga penting, yang terakhir pastikan kalau teman-teman tuh paham, kalau ada magang paham sama magamnya, kalau ada nyiapin skripsi kenal sama skripsinya, seperti itu. Ini bisa kelihatan nanti waktu sesi wawancara. Oke, nah teman-teman kalau teman-teman daftar di LPDP ini kira-kira ini ya, karena kita hari ini fokus ke esai, jadi saya akan membahas mengenai beberapa esai yang diminta oleh LPDP pada tahun ini. Yang pertama itu mengenai esai penilaian diri. Namanya penilaian diri ya, berarti kita menceritakan seperti apa diri kita kepada tim seleksi LPDP ini. Oke, ini mungkin kita ke ini dulu ya, penilaian diri dulu. Kayaknya memang lebih pas ini di awal. Oke. Halo, suara saya masih terdengar ya? Iya masih, Kak. Ya, oke, sip. Oke, langsung aja. Jadi di esai penilaian diri itu yang pertama ada kita diminta ya untuk mengisi mengenai kekuatan atau kelebihan. Ya, kalau kekuatan kelebihan ini kan kadang kita bingung ya mau nulis apa sih di kekuatan kelebihan. Yang terutama tuh karakter-karakter yang positif. Bagaimana motivasi kita, bagaimana leadership kita, itu ditunjukkan dengan aksinya. Aksinya seperti apa? Yaitu aksinya ketika kita ikut organisasi gitu. Jadi yang kita ceritakan adalah pengalaman kita. Ya, jadi kalau teman-teman belum ikut organisasi, sebaiknya ikut, saya sarankan. Kalau belum ikut kayak volunteer, ikut gitu. Karena nanti di sini kita bisa dapat ide untuk nuliskan esainya, gitu ya, apa yang pernah kita lakukan. Kemudian cara mengisi kelemahan atau kekurangan. Nah, kalau kelemahan kekurangan kadang kita takut ya, Kak, kalau misalnya nanti aku cerita mengenai kelemahan, aku dianggap nggak pantas lah lulus gitu, Kak. Karena aku kan ada punya kekurangan gitu. Enggak juga, buktinya diminta gitu sama LPDP. Berarti mereka cuma mau minta seperti ini kira-kira. Apa ya kekurangan kita sampaikan, tapi ada recovery karakter. Recovery karakter itu maksudnya gimana cara kita untuk mengatasi kekurangan itu gitu. Misalnya ya, ini contoh sederhananya aja. Saya tuh orangnya pelupa, kurang terorganisir kalau lagi panik. Terutama panik itu suka pagi gitu, apalagi ada kuliah pagi. Jadi apa yang saya lakukan? Nah, saya udah sampaikan itu, dan recovery karakter atau solusi yang saya berikan untuk kekurangan saya ini adalah
saya menulis jadwal pagi saya dan saya letakkan di depan kaca cermin gitu ya. Jadi ketika saya sambil mempersiapkan sesuatu gitu, saya ingat gitu, oh aku perlu bawa charger laptop, perlu bawa minum, perlu bawa dokumen yang ini untuk jumpa sama profesor misalnya. Nah, jadi itu ada solusi kita untuk mengatasi kekurangan itu. Ini juga ada yang lain ya saya tulis mengenai unpriorities, kurang bisa membuat prioritas. Ini ada beberapa langkahnya juga, teman-teman bisa simak ya di dalam tabel ini. Gitu. Intinya kita sampaikan kekurangan, kita berikan cara menyelesaikannya. Oke, kemudian itu ada juga mengenai pengalaman yang membanggakan. Nah, ini bisa dibilang momennya ya kalau teman-teman itu pernah ikut lomba, pernah ikut pengabdian yang teman-teman rasa, wah ini tuh saya berhasil untuk memberikan sesuatu gitu ya pada event ini. Nah, di pengalaman membanggakan itu teman-teman ceritakan. Gimana ya Kak aku cara ceritanya supaya terstruktur nih aku ceritai konteksnya. Ini saya biasanya pakai metode ini, STAR questions. STAR, kok keren ya Kak namanya STAR, apa aja tuh? Gitu. Jadi pertama adalah situasi. Jadi ceritakan, saat itu situasinya kayak mana sih? Gitu ya. Kamu, siapa yang terlibat di sana? Kemudian seperti apa saat itu sesuatu yang terjadi kita ceritakan. Kemudian task. Jadi use this opportunity to explain your specific role in the task. Jadi kita ceritakan pada situasi itu peran kita apa sih, gitu ya. Kita terlibat di bagian apa. Kemudian actions, ya diskusikan, ya very specifically the action you took to resolve the situation. Jadi misalnya kita ada situasi menyelesaikan sesuatu ya, untuk resolve situasinya, ya misalnya kita mau ikut lomba internasional, ada kendala ya dalam suatu penyelesaian alatnya. Yaitu kita tunjukkan solusi kita seperti apa. Misalnya kita punya ide inovatif nih agar bisa dibuat lebih efisien alatnya gitu ya. Baru yang terakhir itu adalah masih kelihatan ya teman-teman? Iya Kak, masih. Ya, yang terakhir adalah result. Ya, jadi di result itu ceritakan setelah kita berhasil menggagas suatu inovasi supaya lebih efisien, kita ikutkan lomba, ternyata menang gitu. Ya, jadi pengalaman membanggakan seperti itu. Pasti kita ngalami kesulitan awalnya, tetapi ada ending yang manis gitu di akhirnya dan bisa membawa entah itu menang lomba atau mungkin proyeknya berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang seperti itu. Nah, tadi kan saya udah sampaikan nih alurnya. Semoga teman-teman bisa kebayang ya. Dan mungkin teman-teman itu nggak hanya sukses di lomba, tetapi juga ada beberapa nih bisa jadi option, yaitu pengalaman bekerja, berorganisasi, dan belajar. Kak, aku punya pengalaman ketiga ini. Yang mana yang harus kuceritain ya? Apakah ketiganya? Nggak usah gitu. Karena esainya tuh cuman 150 kata, jadi pilih aja salah satu gitu. Gimana yang paling teman-teman rasa bagus untuk diceritakan. Dan ini diisi di dalam form LPDP-nya gitu ya. Jadinya bisa dikoreksi bolak-balik, terus nanti dipaste gitu kalau memang udah mau submit atau ngirim datanya. Oke. Tadi kan ada pengalaman membanggakan, ada juga ini yang kurang membanggakan seperti itu. Nah, jadi solusinya kalau untuk kurang membanggakan ini, mungkin teman-teman bisa ini ya, berikan situasi apa sih pengalaman kurang membanggakan atau bisa dibilang kayak kesalahan kita ya, kesalahan kita dalam melakukan sesuatu, misalnya kita gagal ikut lomba, kemudian mungkin kita ada sesuatu lah ya, proyek di masyarakat rupanya ada bermasalah, nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, dari kesalahan itu teman-teman sampaikan apa ya solusinya dan berikan akhir yang bahagia dan pelajaran moralnya. Intinya semua yang teman-teman tuliskan positif aja gitu di esai ini, karena kan kita juga ingin pemberi beasiswa itu juga ingin mendapatkan orang-orang yang bisa menyelesaikan sesuatu dengan bijak gitu, nggak temperamen tapi dapat hasil akhirnya gitu. Ya intinya ini ya, ada pelajaran moral, nanti teman-teman ceritakan juga. Ini juga pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan seperti ini, hal terakhir apakah yang kamu rasakan menjadi
suatu refleksi atau sesuatu yang bisa kamu ajarkan pada dirimu sendiri gitu. Jadi ditanya ya dalam esai ini. Jadi ini ada beberapa option jawaban, yaitu memahami masalah yang benar-benar penting, belajar bersosialisasi dengan kasual, menemukan cara menyelesaikan masalah sendiri ya. Jadi pokoknya dari suatu masalah itu adalah suatu hikmah gitu ya. Hikmah yang kita rasakan walaupun itu sulit, misalnya teman-teman kuliahnya online, terus skripsinya jadi susah gitu ya. Tapi ada suatu hikmah ya yang teman-teman bisa ajarkan. Oh, ternyata di balik skema yang online ini saya bisa dapatkan sesuatu. Misalnya, saya tetap usaha untuk belajar, ikut komunitas menulis. Ternyata saya pada akhirnya jadinya bisa nulis buku kayak gitu. Atau ternyata ketika saya belajar mengenai ekonomi, ikut komunitasnya walaupun online, saya bisa ikut karya tulis yang online kayak gitu. Menang pula gitu kan. Jadi ada life value bahwasannya kalau saya tetap berusaha di dalam situasi yang sulit, ternyata saya bisa juga mendapatkan sesuatu yang baik kayak gitu. Itu mengajarkan pada diri sendiri untuk nggak putus asa seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah pertanyaan mengenai kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau kerja. Mungkin beberapa kesalahan belajar, misalnya kayak metode menghafal. Misalnya teman-teman gini, teman-teman punya exam ya, punya ujian di kuliah gitu. Katakanlah mata kuliah ekonomi pembangunan gitu. Ternyata teman-teman pakai metode menghafal gitu. Karena benar-benar hafal saklek gitu ya, betul-betul ngapal titik komanya ketika rupanya di jalan ada kita katakan keserempet gitu ya. Kita jadi ambiar gitu, buyar gitu. Udah kita kesakitan, hafalannya hilang karena kita nggak memahamin metode belajar. Kan harusnya belajar itu dipahami bukan dihafal mati gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa ceritakan gitu kesalahan yang dilakukan dan kira-kira setelah menyadari kesalahan itu solusi apa yang teman-teman lakukan saat ini gitu untuk mengatasinya. Nah, ini itu yang untuk belajar. Kalau untuk bekerja juga bisa kok ya. Misalnya untuk bekerja itu mudah panik dan stres gitu ya. Terlalu stres karena dimarahin sama atasan, terlalu panik karena misalnya targetnya nggak sesuai dengan penjualan kayak gitu. Mungkin itu bisa disampaikan ya, dulunya saya terlalu gini, jadinya saya misalnya tertekan. Maka dari itu sekarang saya lebih legowo, saya berusaha cari solusinya, nggak panik lagi, tapi lebih kayak finding finding masalah supaya bisa kelar gitu. Ya, jadi intinya teman-teman dari kesalahan itu bisa mempelajari sesuatu ya. Oke, yang ini Mas terakhir ini ya. Ya, dua pertanyaan terakhir. Tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Pernah nggak teman-teman itu kayak ngadapin gini? Misalnya teman-teman pada satu project ya atau di kuliah lah kita katakan ya. Harusnya kan di kuliah itu kita belajar gitu ya sama dosen. Ternyata dosennya itu nyuruh kita melakukan sesuatu yang lain kayak gitu. Yang nggak di luar lingkup kita seharusnya. Misalnya kita disuruh bantu-bantu dalam waktu yang lama nih, bantu-bantu benerin kantornya kayak gitu. Atau dalam hal lain ya, misalnya di organisasi. Misalnya teman-teman udah di departemen riset, tapi disuruh bantuin di humas terus ya. Jadi jangan takut ya, tetap diceritakan aja gitu ya. Apa situasinya kayak mana, tugas yang diberikan apa. Terus ketika teman-teman ngerasa itu di luar lingkup, cara menyelesaikan atau menghadapi masalah yang buat pusing itu gimana sih gitu. Dan hasilnya kayak mana gitu. Diceritakan aja di sini. Nah, kemudian cara mengisi pertanyaan yang dia menanyakan mengenai pembeda dari peserta lain. Ini lumayan ini sih teman-teman, lumayan tricky. Apa yang buat kamu beda dari orang lain? Gitu ya. Orang pendaftar LPDP ini banyak, tapi kenapa kok kami harus milih kamu karena kamu beda? Nah intinya itu ya. Jadi beberapa karakter pembeda dari peserta lain yang pertama itu punya karakter yang kuat gitu. Karakter yang kuat itu maksudnya kayak mana gitu. Misalnya teman-teman punya pengalaman leadership ya kan. Walaupun tahu teman-temannya itu kayak di organisasi kabur semua gitu kan. Tapi teman-teman bisa untuk tetap bisa ngerangkulnya gitu ya. Yang mana nggak semua orang punya skill kayak gini gitu ya. Ngerangkulnya kayak mana gitu. Misalnya teman-teman evaluasi lagi.
ini organisasiku ini kurikulum atau pergerakannya itu buat orang bosan nggak sih kayak gitu ya. Teman-teman bisa nyari gap itu ya. Jadi akhirnya bisa gitu ya, bisa berjalan lagi. Itu kan berarti punya karakter leadership yang kuat. Bahwasannya ketika jadi ketua nggak harus ikut apa maunya, tapi apa yang dibutuhkan gitu sama anggotanya gitu. Nah itu salah satu contoh ya buat teman-teman tuh beda dari orang lain. Oke. Sip. Mungkin sampai sini ya karena kontennya banyak yang ini ya, banyak yang kita bisa bilang kayak teori-teori gitu ya. Semoga teman-teman bisa ini dulu ya, bisa meramu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya gitu juga boleh ya sambil di kolom chat gitu ya. Jadinya bisa saya kontrol juga. Kira-kira nantinya teman-teman butuh ditekankan di poin yang mana kita. Oke, ya mungkin sambil menunggu, saya sambil lanjut ya. Ini esai kontribusi untuk negeri. Nah, di esai kontribusi untuk negeri ini, sebenarnya isinya itu menceritakan mengenai ini kita, kontribusi yang mau kita berikan untuk daerah kita. Dulunya saya kayak berpikir gitu, apakah kontribusi ini harus besar sebagaimana pemerintah ngasih kontribusi ke masyarakatnya gitu ya. Ternyata enggak juga. Jadi kontribusinya itu ambil lingkup yang kecil aja tapi kena gitu. Contohnya kemarin itu saya buat kontribusinya ke Gunung Sinabung. Teman-teman tahu ya Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang sering meletus gitu, yang sering erupsi gitu ya. Jadi saya nggak ambil lingkupnya di Medan gitu, tapi fokus ke satu tempat aja, nggak apa-apa. Itu lebih nyata gitu ya, dan lebih kena, lebih bagus. Yang pertama, teman-teman deskripsikan dulu ya mengenai nama, latar belakang, pendidikan S1-nya, S2-nya. Kemudian perlu untuk menghubungkan nih dengan area of interest. Area of interest itu maksudnya kayak gini, kalau teman-teman tertarik di bidang fisika gitu ya, fisika apa sih tertariknya? Oh, fisika nuklir misalnya gitu ya. Nah, ya udah jadi lebih diceritakan, saya memiliki ketertarikan di fisika nuklir khususnya dalam membangun misalnya reaktor atau membangun alat seperti apa gitu ya. Nah, kemudian deskripsikan masalah yang urgent. Tadi kan misalnya ceritanya tentang fisika nuklir. Masalah yang urgentnya juga seputar nuklir gitu. Jadinya nyambung dia. Kita nulis esainya tuh berurut gitu ya, mengenai satu topik. Jadi isu yang diangkat harus sesuai dengan jurusan yang ingin diambil. Jadi tunjukkan solusinya, jangan mainstream, tapi berikan sesuatu yang baru dan ada manfaatnya. Nah, ini memang PR-nya ya teman-teman. Harus ada manfaatnya, dan dia itu jangan mainstream gitu. Misalnya, udah ada solusi untuk kebocoran nuklir, udah ada publikasinya, tapi teman-teman buat hal yang betul-betul sama, kan itu kurang menarik ya gitu. Kalau bisa dikasih gagasan yang lain gitu, yang mana unik nih, oh belum pernah nih ada yang buat kayak gini gitu ya. Kalau kemarin tuh saya buat tentang sinabung, belum pernah tuh ada yang kayak ngasih masker dari bahan yang natural gitu ya, untuk masyarakat di Sinabung supaya nggak kena ISPA gitu. Nah, sesuatu yang unik-unik kayak gitu tuh yang disukai sama pemberi beasiswa. Nanti pasti akan ditanya lebih dalam di wawancara, kayak mana cara kamu buatnya? Terus kamu kok kepikiran idenya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dirancang-rancang dari sekarang. Kemudian deskripsikan mengenai pentingnya keilmuan yang diambil. Kalau kita punya gagasan, pastinya ilmu itu kan harus penting ya. Maksudnya orang itu butuh gitu ya, bukan hanya kita yang sur-sur aja gitu, kayak semangat-semangat aja aku mau penelitian tentang ini, tapi itu penting, memang dibutuhkan saat ini karena ada suatu kasus yang ingin dipecahkan kayak gitu. Kemudian deskripsikan mengenai mimpimu tentang Indonesia di masa depan. Nah, ini usahakan masih ada kaitannya, tetap sejalan sama bidang studi. Kalau mau cerita nuklir, tadi sampaikan juga mimpi di masa depan ingin jadi apa, misalnya kerja di lembaga penelitian milik Indonesia yang bisa mengembangkan nuklir ya, supaya nanti listrik kita nggak dari PLN lagi gitu. Listrik kita bisa dari nuklir sekarang karena PLN itu pakai batu bara ya kan, yang mana membuat udara jadi kotor, buat sakit ISPA. Jadi saya mau pakai nuklir aja gitu supaya nggak ada emisi kayak gitu ya. Ya ceritakan ya mimpi di masa depan. Mungkin sekitar 20 tahun ke depan itu pandangan kamu seperti apa gitu ya untuk Indonesia. Kemudian peran yang akan diambil. Nah, itu tadi. Bisa menjadi dosen,
peneliti, praktisi, buka industri, banyak ya. Jadi disesuaikan lagi sama ini, interest sama tujuan S2-nya. Yang terakhir itu deskripsikan cara wujudkan mimpi tersebut. Ya, jadi ambil peran untuk mewujudkan mimpi ya dengan berkuliah di bidang tertentu. Jadi di sini kita tekankan gitu ya di akhir ingin menekuni bidang apa ya untuk di S2 nanti. Oke. Ini kita udah hampir tiba ke ini ya di akhir esainya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya yang diminta sama esai LPDP, ini mengenai personal statement. Ini saya ngasihnya LPDP itu nggak ada minta personal statement harus kayak mana, jadi memang ini saya pikirkan sendiri dan berdasarkan personal statement yang pernah saya kirim kemarin. Ya, jadi teman-teman kalau mau di screenshot itu monggo ya, kalau ngerasa ini template-nya cocok, tapi insya Allah sama saya ini pas gitu ya. Jadi yang pertama itu saya ngasih introduction gitu ya. Saya atmospheric chemistry, divisinya apa gitu ya. Kemudian kita ceritakan academic background. Jadi academic background itu maksudnya background kita di S1. Teman-teman dari Unsri, dari jurusan apa, kemudian ceritakan gitu ya, pernah bantu project dosen misalnya di bidang yang relevan sama bidang kimia atmosfer misalnya kayak saya ya, atau di bidangnya kamu adalah kandidat yang relevan gitu, baik dari IP, pengalaman riset, kemudian pengalaman riset dan profil kita gitu ya. Jabarkan lebih detail mengenai departemen yang ingin dilamar. Nah, kalau mau tahu lebih detail mengenai kampus di Jepang, itu buka aja website kampusnya, kemudian masuk ke fakultasnya, nanti tuh ada penjelasan yang rinci tuh. Tujuan dari fakultas itu apa, profesornya siapa, kayak gitu. Ya, bukan hanya Jepang ya, mungkin universitas yang lain di Inggris, di Australia, itu lengkap kok. Jadi teman-teman bisa baca-baca, terus di body 1 ini bisa bantu untuk data nulis lah gitu ya. Kemudian your hands-on experiment. Ini maksudnya pengalaman ya, pengalaman yang sejalan ya sama teman-teman dan concrete action. Pernah inisiasi kegiatan apa sih? Pernah melakukan riset apa sih sehingga sejalan dengan S2 yang ingin dilamar. Yang kemudian adalah body 2. Ini body selanjutnya ya, your future. Jadi ceritakan apa yang ingin teman-teman lakukan di universitas tersebut. Ceritakan di sini profesornya bidangnya tentang apa, kemudian programnya tentang apa, terus kurikulumnya ini kenapa ya kurikulumnya itu berbeda dan juga cocok sama teman-teman. Saya ambil contoh kayak tempat saya ya. Sebenarnya saya ngelamar itu 3, kalau LPDP bisa 3. Saya di Kyoto, Keio, sama Tokyo. Tapi paling cocok di Kyoto karena memang nggak kecampur sama ilmu teknik gitu. Murni ke lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi ceritakan kelebihan dari kurikulumnya. Sebentar ya, saya ngambil nyarger ya teman-teman. Izin sebentar. Udah. Oke, lanjut. Udah cerita mengenai universitas di Jepang, gitu ya. Jadi selanjutnya ceritakan juga ya mengenai teknologi yang ada di sana. Yang terakhir itu sebelum closing ya, itu body 3 tunjukkan goals ya. Jadi sampaikan apa yang ingin dicapai dan hal-hal lain yang akan diperoleh ketika diterima di universitas di Jepang tersebut atau universitas di negara lain ya. Apa sih yang akan diperoleh misalnya? Teman-teman akan dapat pengalaman yang lebih dalam mengenai riset mengenai polusi udara.
Karena di sana itu sensinya kan ada alatnya, kemudian memang terbiasa untuk mengadakan seminar lab. Jadi tiap hari kita tuh keahlian kita ini terasa gitu ya di universitas itu. Yang mana ternyata di universitas mungkin kayak di Indonesia itu belum ada yang sedalam itu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang akan teman-teman capai gitu. Jadi dikaitkan dengan alasan meng-apply di LPDP. Terakhir closing. Closingnya mungkin kita bisa ngasihkan sesuatu yang membuat berkesan. Terserah ya, entah itu mau quotes ataupun kalimat akhir kita ya yang membuat pembaca itu jadi teringat-ingat gitu ya sama kita karena memang bagus apa yang kita tulis dan juga strukturnya itu pas ya kalimat yang kita sampaikan. Oke. Mungkin ini terakhir dari saya ya. Jadi lulus LPDP itu mudah teman-teman. Jadi saya simpulkan yang pertama ada punya riset di kampus terlebih dahulu, familiar dengan bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar nih. Kalau tadi ada semester 1, mulai dari semester 1 boleh belajar bahasa Inggris. Di YouTube udah banyak ya. Saya rekomendasikan TED Talks, itu bagus. Seperti public speaking yang bahasa Inggris, gitu ya, bisa sering-sering didengarkan gitu ya teman-teman. Kemudian juga sudah punya LOE unconditional, jadi udah ada kayak penerimaan dari profesor atau penerimaan kampusnya ya. Yang keempat itu adalah memiliki jiwa growth mindset gitu ya. Jadi punya wawasan yang cukup luas gitu ya, terutama pada bidang kita. Jadi kita sebagai calon penerima beasiswa itu akan enjoy ya untuk menyampaikan mengenai apa-apa yang udah kita pahami di bidang tertentu, pengalaman-pengalaman keorganisasian seperti itu. Ya, jadi harapannya semoga di antara teman-teman yang 57 orang ini ya akan ada nantinya lahir eksponen ya, eksponen atau awardee dari LPDP mungkin di tahun teman-teman, entah itu 4 tahun ke depan ataupun 2 tahun ke depan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita finish ya. Arigatou gozaimashita. Saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak. Materinya luar biasa banget ya. Oke, di sini saya akan baca ini Kak tentang pertanyaan dari teman-teman yang dikumpulkan dari Google Form. Yang pertama itu dari Muhammad Rifki Prabu Utama. Pertanyaannya, tips dan trik cara membuat motlet atau motivation letter dan esai beasiswa agar lebih menarik dan terkesan tidak klise itu seperti apa ya Kak? Kemudian kebanyakan orang termasuk saya kurang paham dengan konsep pembuatan motivation letter dan esai beasiswa. Dan sebenarnya motivation letter dan esai beasiswa ini kegunaannya apa aja ya Kak? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama Kak, bisa langsung aja dijawab. Oke, sip. Menarik dan tidak klise ya kan? Iya, memang sih. Kalau bisa dikatakan ya di LPDP itu mungkin yang daftar sekitar 100.000 orang gitu ya. Gimana sih caranya supaya punya kita itu yang kepilih gitu ya? Mungkin pertanyaannya agak. Seringnya orang itu mungkin ya, kalau yang kategori klise ini, dia menceritakan hanya sebagai ini aja, syarat untuk ada aja dokumen yang disubmit kayak gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat kita jadi membekas gitu ya, atau membuat tulisan kita itu jadi beda gitu ya. Jadi supaya nggak klise caranya kayak mana? Jadi temukan bahwasannya diri kamu itu unik gitu. Bahwasannya kamu itu orangnya inovatif ya, pernah menciptakan sesuatu gitu ya, pernah mensukseskan suatu kegiatan sesuatu gitu ya. Jadinya pokoknya adalah suatu keberhasilan yang kamu lakukan itu dan bermanfaat di daerah tertentu gitu, atau bermanfaat di keilmuan tertentu gitu. Ya kita nggak pernah tahu sih sebenarnya indikator yang paling baik itu apa gitu. Tapi LPDP itu lebih kayak kamu nunjukkan bahwasannya kamu udah berhasil berbuat gitu. Itu yang membuat esai atau motivation letter kita tuh menjadinya unik gitu ya. Dan asik itu untuk dibaca dan mereka ingin lebih tahu lagi tentang kita, makanya kita diajak wawancara gitu. Ya. Tips dari saya juga kamu tuh harus jangan deadlineer gitu.
Misalnya submitnya ini tanggal berapa? Ini tanggal 10 Oktober, tanggal 12 harus, baru hari ini kamu kerjain gitu. Nah, itu fatal banget gitu. Kenapa? Karena nggak ada masukan dari orang lain gitu. Padahal untuk esai beasiswa itu seenggak-enggaknya tuh 5 kali perbaikan. Itu udah keren, itu 5 kali gitu ya. Jadi selama saya pengalaman mengcoaching beasiswa, itu student saya yang paling sedikit 5 gitu ya, sampai betul-betul pas dalam hal grammarnya, idenya gitu. Kadang kita udah punya sesuatu yang bagus dari diri, cuman cara nyampaikannya itu kurang pas gitu. Nah, jadinya perlu dipermak-permak lagi sama orang-orang yang udah biasa baca esai beasiswa gitu. Maka dari itu, atau mungkin sama dosen ya, yang bisa ngasih kita wawasan gitu ya. Sampai akhirnya tulisan kita tuh jadi bagus. Kemudian kegunaan dari Motlet itu apa? Wah, ini luar biasa nih kegunaannya. Itu pertanyaannya bagus juga ya. Kenapa sih harus kita nulis Motlet? Yang pertama, karena memang ketika kita mau daftar beasiswa, itu dokumen wajib yang harus kita kirim gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari motivation letter itu kita bisa mengukur diri kita ya. Apa aja yang udah kita lakukan gitu selama beberapa tahun ke depan ketika kuliah gitu ya. Jadi self evaluation juga nggak sih gitu. Dan yang ketiga, motivation letter itu juga berfungsi ketika kita mau daftar ke kampusnya. Jadi ibaratnya kamu pasti diminta gitu ya mengenai motivation letter, terutama kalau ke Inggris tuh pasti. Ya, kalau ke Jepang juga, ya hampir semua negara gitu ya kampusnya minta motivation letter. Jadinya teman-teman memang butuh untuk mempersiapkan ini kalau mau studi lanjut. Ya. Mungkin itu ya dari saya. Apakah cukup menjawab? Bagaimana untuk Muhammad Rizky? Kayaknya udah ya, Kak? Iya. Iya, udah paham. Kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua ya, Kak, dari Bella Putri. Pertanyaannya, gimana ya, Kak, cara buat motivation letter untuk orang-orang yang nggak punya prestasi tertentu atau minim pengalaman organisasi, supaya kita tuh nggak kalah saing sama orang lain yang punya prestasi yang lebih banyak, gitu, Kak, pertanyaannya. Gini ya teman-teman, sebenarnya saya juga sering ngalami pertanyaan ini sih. Bukan berarti memang yang menang itu harus orang yang punya prestasi yang harus banyak sampai 20-an gitu, enggak gitu ya. Tapi lebih ke ada sesuatu yang kamu perbuat. Seenggak-enggaknya kan penerima beasiswa itu juga ingin orang yang pernah melakukan sesuatu gitu ya. Ibaratnya bisa menjamin gitu. Karena kan biasanya orang yang pernah melakukan sesuatu tuh struggle gitu ya. Pernah mengalami kesulitan, pernah membangun ide. Karena ketika kita di S2 nanti, itu semua diminta gitu sama kampus kita, kemampuan-kemampuan itu. Bagaimana pemberi beasiswa itu bisa percaya kamu bisa menjalankan S2 di luar negeri atau S2 di kampus terbaik, sedangkan kamu belum pernah terlibat dalam hal yang akan dialamin di S2 itu gitu ya. Jadi memang itu dibutuhkan. Jadi ketika kamu nggak punya, diusahakan punya. Tidak harus menjadi juara 1 gitu. Terlibat aja dalam aktivitas di masyarakat. Misalnya kamu buat kelas belajar bahasa Inggris, kamu buat pelatihan UMKM dengan kerjasama sama organisasi gitu ya. Karena tanpa adanya pengalaman, tidak ada yang bisa kita ceritakan gitu. Esai. Haruskah sesuai dengan program studi kita, Kak? Atau bisa dengan permasalahan di luar program studi kita, tetapi urgensinya sangat penting untuk diselesaikan? Bagus ini pertanyaannya. Ya, teman-teman kalau mau tahu mengenai urgensi gitu ya, ini bisa sih download
mengenai visi misi Indonesia 2050. Itu tuh kelihatan tuh beberapa permasalahan Indonesia gitu ya. Pertanyaannya tadi, apakah harus berkorelasi sama bidang studi kita ya, masalah Indonesia gitu. Kalau misalnya nggak berkorelasi, kenapa diceritakan gitu di awal? Kan harusnya kita kan mau menyelesaikan masalah tertentu dengan jurusan tertentu di luar negeri ya. Jadi saya sarankan supaya nggak melebar, ibaratnya nggak buat pembaca itu jadi bingung, loh dia membahas permasalahan mengenai isu politik, kenapa kok solusinya ke lingkungan ya, kayak gitu kan. Itu kan ada gap-nya. Jadi kalau bisa urgensi permasalahannya sama goals kita studi itu sama, gitu. Masih linear gitu. Itu sih saran saya ya. Oke, terima kasih Kak. Semoga untuk peserta yang tadi bertanya udah menjawab ya dari pertanyaan tadi. Nah, di sini udah berakhir nih Kak untuk sesi tanya jawab, udah habis juga untuk pertanyaannya. Kak Rati mau ada closing statement nggak nih Kak untuk para peserta di sini? Semangat Kak atau apa gitu untuk meraih beasiswa? Silakan Kak. Iya, iya. Kalau misalnya kita ingin mendalami sesuatu gitu ya, kadang kita berpikir bahwasannya itu sulit. Padahal yang sulit itu adalah memiliki fokus ya, fokus terhadap suatu hal gitu. Jadi selama kita masih punya daya upaya untuk bisa fokus, ya usahakan bahwasannya kita bisa menjaga diri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau orang Jepang itu bilangnya ada suatu kalimat ya, saya lupa, intinya ada suatu prinsip namanya kaizen lah, kaizen ya. Kaizen itu fokus pada suatu hal yang dia itu meskipun sedikit ya, meskipun hanya 10 menit, tapi itu continuous, berkelanjutan. Jadi milikilah kaizen dalam hidup teman-teman ya. Semoga lancar apa yang diupayakan. Nah, ini Kak, dari peserta ada yang request, boleh nggak kalau misalnya file PPT yang tadi itu di-share? Oke, sip. Boleh. Nanti saya kirim ke panitia ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut, kita ke acara berikutnya yaitu kami ada sedikit umpamaan terima kasih nih untuk Kak Rati yang udah mau jadi pemateri pelatihan hari ini, yaitu berupa sertifikat. Maaf moderator belum terlihat. Nah, ini Kak mohon diterima ya untuk sertifikatnya, semoga nanti bisa bermanfaat untuk Kak Rati ke depan dan juga ilmu yang diberikan sama Kak Rati dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak ya untuk Universitas Sriwijaya dan Ya, komunitas ekonomi. Oke, selanjutnya untuk peserta di sini ada link absensi ya. Silakan untuk absen terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita mau ke sesi foto dulu ya, Kak ya. Iya, Oke. boleh. Untuk seluruh peserta, mohon untuk on cam, buka kameranya dulu, kita mau ambil sesi foto. Oke, operator. Dinda. Oke, izin screenshot ya, slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga atau yang terakhir. 1, 2, 3. Makasih, udah. Oke, terima kasih. Oke. Udah berakhir ya untuk acara kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Rati sebagai pemateri hari ini dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat digunakan untuk niatnya yang mau apply beasiswa ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Gambate Kudasai. Semangat semuanya. Ya, terima kasih Kak. Oh, boleh. Oh, mau Instagram ya. akun IG. Berarti Hanami 28. Ya. Nanti sampaikan aja ya dari Unsi atau dari mana gitu. Dari webinar ini nanti insya Allah saya fallback. Ya, semangat ya. Iya Kak. Boleh berkabar nanti kalau udah mulai nulis-nulis beasiswa juga. Boleh, pasti dikabarin. Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Semangat Iya, Kak. semuanya. Ya. Saat ciptaan kau genggam pasti. Mentari terbenam, temani dalam kesedihan. You're insecure